Halo teman-teman, selamat jumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Sekarang ini aku lagi keluar belanja di kota kecil atau desa kecil yang namanya Exton, kira-kira sekitar 15 menit dari tempat di mana aku tinggal. Nah, selama dalam perjalanan aku perhatikan, aku melihat banyak sekali tanda atau bahilo atau spanduk kecil di mana ditulis ada lowongan pekerjaan bagi siapa saja yang ingin bekerja. Tapi anehnya, tidak ada orang yang mau kerja, tidak ada orang yang mau melamar. Karena apa? Karena mereka dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, anehnya begini ya, kalau mereka kerja, dapat gajinya sedikit, tapi mereka tidak bekerja, tinggal di rumah, bisa dapat uang lebih banyak daripada dia bekerja. Maka itu mereka ini tidak mau bekerja, mending tinggal di rumah. Nah, biasanya orang sini karena COVID kan, mereka nggak kerja. Itu mereka dapat uang tunjangan dari pemerintah yang namanya unemployment. Nah, besar kecil unemployment itu tergantung dari berapa gaji kita gitu. Nah, gaji kita makin besar, itu unemployment-nya itu lebih banyak begitu. Plus mereka itu dapat tunjangan COVID-19 itu. Sekitar kalau nggak salah 300 seminggu. Jadi bayangkan unemployment plus 300 seminggunya. Nah, kenapa mau kerja kalau bisa tinggal di rumah? Nah, itulah problemnya. Maka itu banyak orang yang nggak mau kerja. Nah, itu lihat itu. Now, hiring. Itu menerima lamaran kerja, tapi nggak ada orang yang mau kerja. Nah, ini di restoran ini. Ditulis ada lowongan kerja, tapi nggak mau yang datang. Nggak ada yang datang melamar pekerjaan. Gendeng apa orang gitu. Nah, terus banyak lagi. Ini lihat nih di toko ini. Di mana-mana ada tanda, ada sign di mana itu mereka mengatakan ada lowongan pekerjaan, sedang menerima pekerjaan. Nah, ini di restoran ini. Juga nggak ada orang yang mau kerja. Gendeng ya, lain seperti di Indonesia orang pada mau kerja, tapi di sini malah nggak mau kerja. Nah, ini lihat ini. Ini di jalanan ya. Itu lihat bahilonya. Itu belok kanan masuk ke mall, ke strip mall itu. Jadi di pintu gerbang, pintu masuk itu ada tulisan, ada lowongan pekerjaan gitu. Tapi nggak ada yang mau kerja. Nah, piye apa orang gendeng nih. well, only in Amerika ya. Ya itulah bedanya. Nggak tahu gimana ini. Tunjangan itu bagus, kadang-kadang juga bagaimana ya, menurut aku ada positifnya, ada juga negatifnya. Nah, positifnya itu mereka kena pandemi sewaktu COVID-19, tapi mereka tidak bambung. Ada tunjangan dari pemerintah. Tapi setelah pandemi habis, orang memerlukan karyawan untuk bekerja, tidak ada yang mau kerja karena mereka bisa bikin duit, penghasilannya lebih banyak tinggal di rumah ketimbang mereka bekerja. Kalau mereka tinggal di rumah, mereka bisa dapat uang tunjangan unemployment itu plus $300 itu sumbangan dari program pemerintah itu COVID-19 itu 300 per minggu. Jadi lebih enak tinggal di rumah kan. Nah, kalau mereka bekerja, mereka hanya dapat gaji aja. Terus itu sumbangan program pandemik COVID-19 itu di stop kalau kamu kerja. Tapi kalau kamu tidak bekerja,
kamu bisa mendapatkan tunjangan 75% dari gaji pokok kamu plus $300 per minggunya. Melebihi dari gaji sewaktu kamu kerja ya, tinggal aja di rumah. Nah, itulah problemnya sekarang yang sedang dihadapi di Amerika ini. Lowongan kerja terbuka, tapi tidak ada orang yang mau melamar pekerjaan. Jadi pusing, yang punya perusahaan, punya toko, tapi nggak ada yang mau kerja. Oh, well. Nah, sekarang ini aku sedang menuju ke supermarket, shopping center yang lain. Kira-kira jaraknya 1 kilometer dari strip mall yang sebelumnya, yang kalian bisa lihat di video pertama itu. Beginilah kira-kira suasananya. Aku akan belanja ke toko yang namanya itu dia, Bed Bath and Beyond. Aku mau beli wajan, mau beli wok, penggorengan, karena aku punya sudah rusak itu karena aku punya non-stick yang nggak bisa lengket itu kalau dipakai. Tapi itunya teflonnya itu sudah rusak itu. Jadi aku pakai untuk goreng kemarin, itunya ikannya nempel semua. Jadi sekarang aku mau beli yang baru. Nah, ini nanti aku akan tunjukkan kalian. Di situ ada tanda juga membutuhkan ada lowongan kerja, tapi nggak ada orang yang mau kerja. Aku lihat di tokonya juga sedikit. Nah, itu dia tokonya, Bed Bath and Beyond. Nah, aku mau masuk ke toko itu. Nah, ini di depan pintu gerbangnya toko itu ada tanda, ada lowongan pekerjaan, tapi ternyata tidak ada yang mau melamar kerja, gendeng apa orang. Nah, itu lihat, itu dia tandanya, itu dia. Nah, ini. Now hiring. Sekarang menerima karyawan baru gitu. Coba lihat itu. Tapi nggak ada yang mau melamar. Kalian bisa lihat sendiri. Masuk ke dalam, pegawainya hanya sedikit. Tokonya segede itu. Aku tidak lihat orang yang bekerja di sini. Lihat itu. Nah, ini toko segede ini jual perabotan rumah tangga, wajan, segala macam keperluan dapur, keperluan kamar mandi, tempat tidur, spray, selimut, semuanya ada. Nah, ini di section ini yang aku mau beli, itu lihat panci-panci itu satu set harganya segitu tuh, murah atau mahal tuh ya. Nah, itu dia, lihat tuh. Itu satu set harganya. 119. Nah, itu. Banyak sekali yang bagus-bagus. Kalian lihat kan, nah ini yang aku mau beli. Ini woknya itu, penggorengan. Terus itu sumpitnya itu juga aku mau beli yang itu. Nah, lihat barang-barangnya bagus-bagus kan, mewah-mewah begitu. Tapi kalau kalian bekerja di sini, kita mampu membeli barang-barang bagus seperti ini. Bukan satu kemewahan, tapi ya memang kualitas hidup di sini tinggi dan harganya terjangkau dengan rakyat gitu. Karena di sini semuanya ada standar gaji, minimum gaji. Minimum gaji itu juga cukup lah untuk hidup gitu. Jadi bila kita bekerja, laki bini bekerja, bisa cukup untuk hidup, bukan asal-asal hidup aja ya, tapi hidup sebagaimana manusia harus hidup. Bisa beli barang-barang bagus seperti ini. Apa saja kita bisa beli, tapi ya kalau rakyat biasa bisa beli. Tapi kalau
penghasilannya tidak tinggi ya kalau mau berlibur setiap tahun 2 kali berlibur ke luar negeri ya nggak bisa ya. Tapi untuk hidup yang layak rata-rata cukup di sini. Lihat aja itu harganya. Mungkin aku nggak tahu ya kalau dibanding dengan di Indonesia ini lebih mahal atau lebih murah, aku nggak tahu. Nah ini $30 ini harganya. Yang sebelah kanan itu yang ada tempat saringannya itu $39. Tapi itu yang itu lebih berat. Yang aku pilih itu lebih ringan dan kualitasnya itu lebih bagus menurut aku. Nah ini tempat untuk bakar burger bagus nih. Lihat harganya. Ini Power Excel itu untuk penggorengan kalau nggak salah itu. Ya, harganya juga tidak mahal lah, terjangkau begitu. Nah ini sebelah kiri itu keperluan untuk cuci-cuci segala macam di situ. Keperluan ada sebelah kiri. Nah itu lihat di sana tuh. Nah, ini dia. Nah ini meja ini. Lihat ini meja. Satu set ini meja bukan untuk di dalam rumah. Ini meja untuk di luar rumah. Gitu. Jadi kalau kita duduk-duduk di luar rumah ini perabotannya seperti ini. Atau di samping kolam renang itu lihat tuh. Hanya satu set itu 170. Nah ini kursi untuk duduk di luar atau di belakang rumah harganya lihat tuh 39. Nah ini kursi yang seperti itu apa itu sofa kakinya bisa diangkat bisa untuk tidur piro itu $50 itu. Bisa untuk layeh-layeh berjemur badan di pekarangan belakang gitu. Cuman $50. Ini kursi rotan. Lihat ini kursi rotan. Satu set itu larang ya, import soalnya ya. Nah ini kamu tahu bikinan mana ini? Aku kira ini bikinan Indonesia. Kan di Indonesia kan banyak rotan kan. Nggak taunya yalah made in China. Oppo Indonesia mempunyai bahan baku ya. Banyak rotan, tapi kenapa tidak bisa ekspor? Pantesan itu gross national produknya itu rendah sekali. Akhirnya ya kehidupan negaranya melarat gitu loh. Padahal bahan bakunya banyak, tidak bisa mengolah, impor terus, tidak bisa ekspor. Jadi ya gitu. Nah ini lihat nih. Aku beli itu harganya piro itu? Nah, $27 tuh. $21. Nah ini yang staple itu untuk foto. Aku print foto 3 biji foto besar ya. Sewaktu aku berlibur ke Itali, aku print besar sekali. 3 biji $33. Lihat itu. Nah ini bahilo besar itu, spanduk. Bilang butuh karyawan, siapa yang mau kerja? Kita ada pembukaan ini. Nggak ada yang ngantri, lihat tuh, itu restoran besar segitu. Memerlukan pekerjaan, tapi gak ono sing lamar, gendeng apa ora, ayo. Padahal gajinya apa pelayan di sini itu, di restoran besar gitu rame ya, gaji pelayan itu gajinya yang memang kecil, kira-kira $50 sehari gitu. Tapi tipnya bisa sampai 100-150 per hari. Tipnya banyak. Nah ini lihat, obral, semangka, harganya $6. Ini di toko Jerman ini. Ini toko franchise perusahaan Jerman. Nah ini bakery-nya, toko kuehnya ini. Lihat tuh harganya.
Nah, ini roti tawar harganya segitu ya. Lihat tuh. Nah ini terus, nah ini roti Prancis baguette. Itu yang roti panjang yang kak pentung. Gua pun ndasmu ya main benjol juga itu. Harganya tuh satu dolar setengah, murah kan. Jadi terjangkau kalau kita kerja gitu. Nah, ini bojoku belanja pakai skuter gitu. Wong males, sikile pincang. Lihat tuh harga-harganya. Murah-murah kan. Roti-roti kuah-kuah itu, cookie itu berapa? 6 biji, 4 dolar. Isinya 6 biji. Daripada bikin sendiri tinggal beli aja. Ini donat ini, 6 biji donat. 4 dolar. Ini tokonya namanya Lid. LIDL. Lid itu toko franchise dari perusahaan Jerman. Lihat ini, 6 biji 2 dolar. Murah kan? Lihat tuh. Ini apa ya? Ini cupcake atau apa ini? Murah-murah harganya kok. 2 dolar beli segitu untuk ngopi sarapan pagi ya cukuplah segitu. Lihat itu. Rotinya enak-enak. Nah ini dia, lihat tuh. Ini croissant. Enak untuk ngopi pagi. Daripada bikin ribet-ribet 2 dolar 40 sen. Dapat berapa? 6 biji croissant. Coklat croissant. Untuk ngopi enak itu. Ya beginilah. Tokonya bagus ini. Jerman. Harganya murah-murah. Banyak dulu di New Jersey ada juga toko ini, franchise ini. Lihat nih, jual bunga, tanaman. Tanaman bunga itu satu pot 8 dolar. Nah itu, nggak tahu itu lebih mahal atau lebih murah dari Indonesia, nggak tahu ya. Kalau makanan murah lah. Kalau di Indonesia kan mungkin mahal ya. Tapi kalau kita kerja di sini, murah. Nah, ini pisang Ambon, lihat. 59 sen, yang organik, yang besar 89. Nah, lihat tuh, tokonya besar kan. Bersih lagi. Nah ini, lihat. Apa aja itu. Nah itu dia. Jual teh, kopi, segala macam. Mungkin goyangnya terlalu lama, terlalu cepat ya. Sorry kalau bikin kalian mumet. Cuman ingin menunjukkan aja jual apa saja sini. Lihat aja tuh. Kolam renang itu untuk anak kecil. Jadi ya lihat barang-barang. Lihat ini dia. Fresh deal apa itu? Oh, itu udang ukuran besar 6 dolar setengah per pound. Ini lihat dia. Ini frozen food. Nah, itu tokonya segede itu nggak ada karyawannya yang jaga. Ambil sendiri. Nah itu lihat harga. Ini milk yang 1 galon harganya gitu. Ini milk yang 2%. Yang lebih kalorinya rendah 4 dolar. Nah ini harga telur yang besar 18 biji 1 dolar 8 sen. 18 biji bukan 1 dosen, ukuran besar. Oke. Nah ini extra large yang besar 85 sen 1 dosen 12 biji. Murah kan? Nggak tahu di Indonesia harganya berapa. Ya ini yang itu
isinya 18 ukuran besar, tapi 18 biji ya banyak. Nah, yang sebelah kanannya itu hanya 12 biji, itu 85 sen gitu. Nah, ini yang besar, yang 12 biji 72 sen. Nah, ini telur kampung, ini yang telur kampung yang warnanya agak coklat ya. Yang satunya warnanya putih. Nah, ini dia apa itu? Melek susu. Itu 1 galon kontainer besar itu, gak entek ya seminggu mungkin. Nah, ini coklat, susu coklat. $4 juga yang 1 galon, $4 33 sen. Nggak tahu itu murah apa enggak banding ke Indonesia ya, nggak ngerti. Aku seneng belanja nganter gitu, jalan-jalan biar istri, ya iki bojoku, biar istri yang ribet ngambil belanja. Ya. Belanja pakai skuter gitu, pinter nyopir. Nah itu kakinya, masih pakai sandal yang gede, sepatu yang gede, jalannya pincang masih. Nah itu dia. Nah di sini disediakan skuter gitu free itu. Nah ini daging, lihat itu. Ini daging untuk steak nih, enak ini. Lihat tuh, rib eye, tebel segitu tuh. Lihat tuh, tebelnya kayak gitu. Tapi murah harganya. Itu regane piro itu? $9. Murah. Nah, aku perlu daging biasa, bukan untuk steak, daging yang murah. Nah, seperti itu file manyong itu mahal. 1 poundnya $17 itu lihat. Nah, itu daging yang paling mahal di sapi. Yang paling empuk itu. Kamu bakar sedikit saja, jangan bakarnya terlalu matang. Setengah matang itu kamu masukkan di mulut, sudah hancur. Lihat itu, $25, 3 biji, 3 steak. Ini memang daging yang paling mahal ini. Namanya filet manyong. Filet manyong. Terus apa mana itu? Aku perlu daging yang paling murah. Itu untuk bikin semur gitu. Itu steak itu juga. Nah mana daging itu? Bojoku mana kok gak teko ini. Ini bagian daging. Nah ini yang aku mau beli. Chang roast untuk bikin semur. Nah daging ini kalau dibuat steak, dibakar, alot, dagingnya alot. Mulut ngunyah bisa capek itu. 1 pound cuma $4.99, $5 gitu. Segitu tuh. Piro 1 kilo itu beratnya. Aku perlu 2 biji untuk bikin semur besok pagi. Besok untuk makan siang dimasak kayak semur gitu, tapi kita namanya apa itu? Mbah istri aku masak pakai anggur, pakai red wine gitu. Nah ini babi, pork tenderloin, ini juga daging yang paling empuk. Tapi babi harganya murah di sini. Lihat itu, piro harganya. Cuman $4.29. Daging babi memang murah, jauh lebih murah dari daging sapi gitu. Ayam juga murah di sini, daging ayam. Nah di bawah itu ada daging ayam. Nah itu daging babi juga itu. Itu daging biasa. Nah ini dia. $2.86. Itu ayam, dada ayam. Nah, ini babi. Di bawah itu ini babi semua.
Nah itu dia, dada ayam itu, harganya murah itu. $2.86 satu poundnya. Itu dada ayam yang sudah dipotong, tidak ada kulitnya, jadi sehat untuk makan. Ayam harganya memang murah di sini. Kalau di Indonesia berapa ya 1 kilonya? Daging itu dada ayam tuh enak kalau dimasak. Istri aku masaknya dengan anggur juga itu, enak. Gitu. Apa maneh itu? Oh, daging ayam itu cuma $2 per poundnya. Ada diobral itu. Oke, aku cuma senang lihat-lihat. Nah ini obor. Obor musim panas biasanya orang kalau itu sore weekend senang duduk-duduk di halaman belakang. Nah ini obor yang pakai solar. Harganya $20. Dua biji. Dua biji harganya $20. Jadi satu $10 yang pakai solar. Tapi yang pakai sumbu sebelah itu, nah ini pakai minyak tanah, dikasih sumbu, regane piro itu ya? $2.69. Murah ya satu obornya. Terbuat dari bambu. Nah ini juga made in China. Lah Indonesia banyak bambu kok nggak bisa berkarya diekspor agar gross domestic GDP-nya agar bisa naik gitu loh. Semua kok import terus, harusnya kan harus ekspor. Lihat itu tokonya besar sekali ya. Oke, coba apa itu? Jual banyak hal, banyak barang yang dijual. Ini belanjaanku. Beli paha ayam, terus itu dagingnya yang aku beli. Murah itu cuma $8 apa piro? $7. $7,5. Yang satunya lebih berat itu piro? $8 yang satunya, jadi $15 dua. Untuk makan siang 2 kali itu bayam. Tuku bayam, nah begitu. Ini bojoku maneh. Naik skuter, enak ya, naik kene. Disediakno. Nggak nyewa lagi. Free semuanya. Disediakan untuk orang handicap. Nah, sekarang kita mau keluar, bayar dulu di sini. Nah, di sini nggak ada yang melayani. Cuman kasir tok. Nggak dikasih kertas, itu tas kresek nggak dikasih. Jadinya untuk agar tidak polusi, tidak memakai plastik terlalu banyak gitu. Jadi semuanya nggak dibungkus, gitu. Ditaruh di cart, terus kita bawa ke mobil, ditaruh di bagasi mobil gitu aja, bawa pulang gitu. Jadi nggak terlalu pakai banyak sampah plastik gitu. Nah, belanja ini cuman piro ya? $50. $50 hari ini belanja untuk beli makanan kecil. Piro itu? Ya, $51. Ya, cukup. Kadang-kadang nggak perlu, kita lupa mau beli ini, mau beli itu, lupa. Jadi ya kalau lagi ingat ya beli ke toko. Nah ini wajan aku yang lama sudah rusak kayak gitu. Kayak silite sapa iki ya, burik. Jadi kalau goreng lengket itu. Jadi aku beli ini yang baru. Nah, tuku yang baru. Yang lama dibuang aja.
sudah pensiun, biar pensiun yang lama gitu. Wes burik. Nah, terus aku mau goreng ayam, chicken wing, sayap ayam. Nah ini air kelapa, enak itu air kelapa. Nah ini minuman apa itu, cincau ya, kayak gudir sing ireng itu loh, cincau. Minum seger lagi ngelak. Nah ini garasi merangkap kayak gudang begitu. Jadi masak di garasi, goreng-goreng, nggak mau goreng di dalam rumah, mambu. Nah ini sudah belum panas. Nanti kalau sudah wes panas itu mungkin cemplung goreng. Nah, lihat itu, lagi goreng-goreng. Sayap ayam enak itu, digoreng kriuk-kriuk, terus bojoku bikin saus Thailand, pedes-pedes gitu, asam manis. Nah ini yang baru enak untuk goreng gak lengket. Kemarin aku goreng apa itu ya, goreng ikan lengket kabeh. Soalnya teflonnya itu sudah rusak. Jadi lengket kalau untuk goreng. Buang aja. Yang baru enak, nggak lengket gitu. Ya. Kalian enak hidup di Indonesia, ada pembantu, dimasakkan gini-gini ya. Di sini aku masak sendiri, Rek. Masak dewe, Rek. Gak ono pembantu. Nyapu-nyapu sendiri, masak-masak sendiri, korah-korah sendiri. Hidup di Indonesia kayak raja, kayak rojo ya. Iya ta? Nah. Ini sudah malam aku ngomong-ngomong gorong iso turu, Rek. Lihat ini. Nah itu. Lagi mangan keripik mana. Aku kepingin makan kerupuk tempe tapi gak ono kerupuk tempe kene ya. Ya, segini lah. Nah ini apa iki? Wis hampir mateng, sudah mau mateng. Nah, begitulah kira-kira kehidupan di sini ya gini. Setiap hari bangun telat, tidur telat, belanja, cuci mata, moleh, tidur lagi. Nah, ini sudah kering, enak ini. Nah, setelah itu kita angkat, terus nanti dimasukkan bumbunya gitu, terus dicampur dengan bumbunya enak, pedas, kecut-kecut, manis. Nah, ini dia. Kasihkan di tempat itu, terus itu yang sudah dibumbui. Gitulah kira-kira makan aku. Makan dulu coy. Sekarang ini mau makan itu dengan salad, sayuran untuk lalapannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani aku. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. See you. Goodbye. Ciao, ciao.